Kisatu Nabiullah Nuh. Jadi ayat yang keberapa tadi ya? Ke-25. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Walaqad dan sungguh, walaqad arsalna dan sungguh telah aku utus. Nah itu mutakalimnya itu Allah, yang berbicara itu Allah. Nuhan kepada Nabi Nuh, ila qaumihi pada kaumnya Nabi Nuh. Inni lakum nadhirun mubin. Sesungguhnya ini Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ini sesungguhnya saya Nabi Nuh, lakum bagimu kaumku. Itu nadhirun, sebagai seorang pemberi peringatan wa mubin yang nyata. Kalau saya belum menemukan di sini dalam tafsir Baydawi. Jadi Nabi Nuh itu diutus kepada kaumnya itu untuk memperingatkan kaum Nabi Nuh yang sudah rusak. Hampir semuanya dulu itu kaum Nabi Nuh rusak semua, kafir. Allah ta'budu illallah. Jadi Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada siapa? Kepada siapa jika? Nabi Nuh itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada kaumnya itu loh, kaumnya Nabi Nuh diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Allah ta'budu illallah. Janganlah engkau menyembah selain kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Nabi Nuh itu berkata, krono sangat sayangnya kepada kaumnya, sangat sayang banget. Itu khawatir kepada kaumnya. Khawatir dari apa? Khawatir dari azab yaumin alim, dari azab pada hari akhir nanti yang sangat pedih. Ya nek ora pernah sembahyang, ora ngerti sing jenenge Gusti Allah, itu nanti ora pernah ngibadah karo wong tuwane ya senengane mbantah. Karo gurune ya senengane nyeneni mosok karo gurune nyeneni. Ya maksudnya karo kanca-kancane. Itu jangan sampai berperilaku seperti itu ya. Karena nanti ada hari pembelasan. Nah sama Pak Fatur sih biasa-biasa wae. Tapi nah sama Pak Ustadz Abdullah, sama Mas Dani, sama mbak-mbak Ustadz yang lain, panjenengan itu harus hormat, harus mendengarkan apa yang dinasihatkan. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyarum mithlana. Mereka itu orang-orang berkata kepada Nabi Nuh, orang-orang yang kafir ya. Al mala'ul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir berkata, min qaumihi, dari golongannya Nabi Nuh tadi. Manaroka itu kami orang kafir tidak melihat engkau hai Nabi Nuh illa basyarum mithlana, kecuali hanya seperti manusia seperti kita. Alah, kowe ki sapa Nabi Nuh? Wes kowe padha mbek aku. Paling ya tukang tani, tukang gawe cocok menanam pohon. Padha wae kaya awake dhewe mengehi merintah aku kon nyembah Gusti Allah.
Gusti Allah ki sapa? Mereka itu tidak tahu bahwa Allah pencipta, Allah yang memberikan hidup kepada kita, Allah yang memberi rizki kepada kita. Makanya perintahnya itu wa ma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budun. Jadi menungso awak-awak dhewe kita semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Terus lanjut ayatnya wa ma naraka tab'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'i wa ma naraka, dan saya tidak melihat. Jadi mereka itu tidak melihat orang yang mengikuti engkau. Jadi Nabi Nuh itu pengikutnya cuma 30 nih kan, 70 nih kan. Wakilah itu 70. Wa ma naraka tab'aka illa alladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Jadi mereka kaum-kaum kafir itu cuman melihat pengikutnya itu sebagai orang yang hina-hina. Aradiluna badiyar ra'i. Aradiluna itu orang yang pokoknya remeh cemen. Biasanya yang mengikuti Nabi Nuh itu wong-wong sing dilihat orang-orang itu seperti cemen. Taruhlah seperti Pak Fatur, didelok wong ketoke ala Pak Fatur cuma wong menjahit wis ra ndek kerjaan, onone ning omah nunggu permaan tok. Wis dianggap remeh. Tapi aku bukan kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh yang mulia, tapi saya itu sebagai orang biasa wis, Pak Fatur orang biasa. Pengikut Nabi Nuh itu kan orang-orang yang mulia. Jadi orang-orang kafir melihat pengikut Nabi Nuh atau sahabat-sahabatnya lah, kalau pada zaman Nabi itu sahabat Nabi, itu melihat aradiluna badiyar ra'i, tampak seperti orang yang hina. Allah pengikutmu lho, wong-wong sing melok kowe, Nabi Nuh, orang-orang yang ikut kamu itu wong sing dino-dino. Masa aku melu kamu, Nabi Nuh, aku ya malah melok-melok katut-katut miskin, katut-katut jadi orang hina. Itu perkataan orang-orang kafir. Santai wae, jangan takut. Aja isin-isin, nak jawab jawab kafir. Jangan ngaji, jangan merasa tertekan. Nanti biar ilmunya masuk dan bermanfaat. Dilanjutkan. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun di atas kami. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Jadi Nabi Musa, Nabi Nuh dan pengikutnya itu dilihat secara fisik, dilihat secara dohir, dilihat secara materi, itu tidak ada kelebihannya dibanding orang-orang kafir. Kayak toh gampangane, alah Pak, orang dia popo, orang dia motor, orang dia mobil, kok aja nyembah maring Gusti Allah. Seperti itu perkataan kaum orang-orang orang-orang kaum Nabi Nuh yang membangkang itu, yang kafar alat taba'a huda. Terus bal nadhunnukum kadzibin, akan tetapi aku menyangka bahwa engkau hai Nabi Nuh dan kaum-kaummu dan pengikut-pengikutmu itu sebagai, kami mengira bahwa, menyangka bahwa engkau Nabi Nuh itu sebagai orang-orang yang berdusta. Kadzibin itu orang-orang yang berdusta. Itu perkataan orang-orang kafir pada zaman Nabi Nuh. Jadi gini, yang bisa kita ambil dari apa yang baru saja ayat tadi, walaupun Pak Fatur secara penyampaian penerjemahannya itu
mungkin masih meleset dari apa yang terkandung dalam Quran, akan tetapi bisa diambil kesimpulan ketika kita mendapat nasihat-nasihat baik dari siapapun orangnya, dari entah itu orang kecil, adik kelas kita, entah itu kakak kelas kita, atau dari guru-guru kita, itu hendaknya lah kita harus mendengarkan dan melaksanakan kalau itu bersifat baik. Gitu. Jadi yang terkandung dalam makna ayat tersebut itu jangan sampai kita meremehkan nasihat, meremehkan pelajaran guru yang disampaikan. Understand? Yes. You all understand? Yes. Fahimtum? Fahimtum. Benar. Alhamdulillah. Terus dilanjutkan. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indi. Terus Nabi Nuh menjawab. Qala, berkata Nabi Nuh, ya qaumi, hai kaumku. Hai kaumku, para kaum-kaum yang tadi membangkang atas perintah Nabi Nuh untuk menyembah Allah, itu dibilangin, dibisikin pada Nabi Nuh, bukan bisik. Nah, ini gaya beliaunya aja. Diberikan nasihat. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indih. Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti? Ara'aitum in kuntu itu jika aku ala bayyinatin min rabbi, mempunyai bukti yang nyata min rabbi dari Tuhanku. Wa atani itu Tuhanku mendatangkanku rahmah, sebuah rahmah min indi di sisiku. Fa'umiyat alaikum, akan tetapi Allah itu menyembunyikan, menyamarkan, tidak menampakkan rahmat yang ada padaku dari kalian. Jadi gini, kesimpulannya gini. Nabi Nuh tadi kan diece itu bahasa Inggrisnya. Hina. Inggris? Indonesia atau Pak? Bahasa Inggrisnya. Indonesia. Oh, bahasa Indonesianya. Inggris toh? Nah, bahasa Indonesianya diece, bahasa Inggrisnya hina. Jadi gini. Ketika Nabi Nuh itu dihina, Allah kamu dan pengikutmu hai Nabi Nuh itu orang-orang yang hina. Dan Nabi Nuh akhirnya akan menjawab. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa ummiyat 'alaikum. Apakah kamu percaya? Apakah kamu menurut pendapatmu itu gimana? Nah, aku ternyata itu mendapatkan rahmat yang nyata, akan tetapi fa'umiyat alaikum, itu disamarkan bagi kalian, itu tidak ditampakkan kepadamu. Jadi sesungguhnya Nabi Nuh itu mendapatkan rahmat, akan tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Nuh itu tidak mengetahui rahmat yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mendak rahmat sing jenenge rahmat itu apa? Rahmat niku napa kan? Nek cara bahasane pengetahuane niku yang bisa dipahami ning nggon kene. Nah, rahmat itu welas asih. Apapun yang bentuk welas asih itu juga bisa berarti rezeki yang berkah, ilmu nafi'un, ilmu yang manfaat, terus keluarga yang sakinah mawaddah, diberikan keluarga yang sakinah, diberikan anak yo manut karo wong tua, bojo yo saling sayang menyayangi, rak pernah padu, rak pernah eker, itu termasuk rahmati Gusti Allah.
rahmati Gusti Allah. Terus lanjutannya anulzimukumuha wa antum laha karihun. Nah wes ngerti nak aku untuk rahmat, akan tetapi kamu itu mengingkarinya. Kamu mengingkarinya. Apakah terus aku akan memaksakan anulzimukumuha, memaksakan apa yang aku ajarkan kepadamu tentang tauhid, tentang ubudiyah kepada Allah, tentang hak-hak Allah yang harus kita lakukan. Apakah aku akan memaksa kepadamu walau kamu itu ternyata orang-orang yang membencinya. Jadi orang-orang kafir itu membenci apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Dikon sembayang yomo mending kerjane wae. Terus dikon zakat, lha wong iki dhuwit lae aku kerja kok mosok ane tak wehke masjid, mosok mek tak wehke Kang Abdullah. Iki dhuwitku dhewe ya bukan seperti itu. Kita mempunyai sedikit harta atau banyak, itu hak-haknya ada pada orang-orang lain. Itu sudah di apa namanya? Dalam zakat itu sudah ditentukan hak-hak orang-orang 8 asnaf. Termasuk orang-orang miskin, orang-orang tetangga kita yang kurang mampu, itu mendapatkan hak dari harta yang kita miliki. Makanya kalau orang tuane jenengan sedikit punya harta, tonggone ana sing rodok ora iso mangan nanti bilang, Mbok, nah jenengan bilang sama mama, Mbok apa mama? Ibu. Ya gitu. Mama. Mbok. Iya kan, no? Mbok Rodo. Aku baru diajari Mas Abdullah, rezekinya awake dhewe itu wajib dizakatkan. Ma apa mbok apa mah? Apa Pikirnya kameramen. Oh ya wis Bu, aku mau dikandani Aku bunda. Nek punya sedikit rezeki itu tetangga kanan kiri kita yo dikai lah Ma. Oh iya no. Alhamdulillah. Jadi pentingnya orang yang belajar yang asalnya belum tahu menjadi tahu. Kalau sudah tahu, amilun diamalkan. Jadi nek wis alimun, yo lanjutnya amilun. Nek wis ngerti alim itu wis ngerti, terus amilun diamalkan. Ngoten nggih. Dilanjutkan. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala. Berkata Nabi Nuh kepada kaumnya, hai kaumku, la as'alukum 'alaihi mala. Aku ki ora njaluk bondomu, walaupun aku kere, walaupun aku tidak punya apa-apa. Aku berdakwah ngajak dirimu menyembah kepada Allah. Itu la as'alukum 'alaihi mala. Aku tidak meminta kepada kalian sedikit pun harta kepadamu. Jadi Nabiullah Nuh itu berdakwah ngajak-ngajak kepada kebaikan, ngajak-ngajak untuk menyembah kepada Allah. Itu tidak meminta tidak meminta apa? Upah. Jadi Nabi Nuh dakwah ya lillah. Ora krono, wah aku ben dibayar. Terus selanjutnya ayat in ajriya illa 'alallah. Akan tetapi aku cuma jaluk upah illa 'alallah, kejabaan kepada Allah. Jadi Nabiullah Nuh ora jaluk upah ning orang-orang ning kaum bukan. Akan tetapi jaluk upah ning Gusti Allah. Jaluk rezeki ning Gusti Allah. Makanya Nabi Nuh itu dikasih rahmat, dikasih welas asih. Jadi nak
Kayak Mas Abdullah, ora kita nggak pernah dibayar, tetap ikhlas ngulang panjenengan. Ngapunten ya Kang. Ya nanti suatu saat semoga nanti kita sama-sama itulah apa namanya membangun anak-anak dulu supaya bisa tahu, bisa punya ilmu, terdidik akhlaknya dan tahu ilmu ini bisa Allah nggih Kang, berjuang terus ya. Nggih kula nggih termasuk ngapunten sanget ketika sampai saat ini Mas belum bisa ngasih carane bisa roh hubungan kali panjenengan. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, imbalanku aku jaluk upah ana bitaridil ladzina amanu, hanyalah dari Allah. Aku pengen Nabi Nuh itu ngajak kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Orang jaluk upah duit, orang jaluk upah duit, orang jaluk upah beras, orang jaluk upah apa? Orang jaluk upah apa? Emas. Abdullah. Mas Abdullah. Nyapat itu aja. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Aku ya ora bakal ngusir kaumku sing kere-kere tapi duwe iman. Aku ora bakal tak usir. Soalnya mereka itu sudah punya iman kalau Gusti Allah. Jadi kaum yang sudah beriman itu sangat dibenci kepada dari orang-orang yang belum beriman tadi. Allah kere ngerget-ngerget dijaga kene iki. Wis kamu ora usah ning kene wis orang beriman ae. Jadi orang-orang yang beriman itu berusaha untuk diusir oleh orang-orang yang tidak beriman. Innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, pengikut Nabi Nuh yang telah beriman, mulaqu rabbihim, itu akan bertemu dengan Tuhannya. Walakinni, dan sesungguh akan tetapi saya arakum qauman, arakum itu saya melihat kepadamu hai kaum tajhalun, orang-orang yang bodoh, orang ngerti. Jadi sing jenenge mereka orang berpandangan, orang-orang yang kafir itu berpandangan sing dadi suksese urip itu secara dilihat secara materi. Nah, wong sugih artinya sudah sukses. Wong sing di omah telu sukses. Wong di omah mobil 5 sukses. Itu tolak ukurnya itu di situ. Orang-orang yang kafir. Lah orang-orang yang beriman itu tidak memandang seperti itu. Wes alhamdulillah, rahmat terbesar kita adalah, nikmat terbesar kita adalah duwe iman. Duwe iman ning rasa Gusti Allah, ning Gusti Allah. Itu adalah nikmat, suatu kenikmatan yang tak ternilai. Soalnya kehidupan di sini, di dunia ini itu cuman sebentar. Neng donya ya mataul ghurur, cuman perhiasan, cuman semu. Mataul ghurur itu perhiasan yang semu, yang menipu. Orang apa-apa dibanding kehidupan nanti di akhirat. Jadi boleh kita mencari rezeki, akan tetapi didasari untuk sanggung ibadah neng Gusti Allah, untuk fasilitas ibadah, untuk fasilitas mencari ilmu supaya ilmunya manfaat.
wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum. Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku? Nek Nabi Nuh ngusir kaum sing beriman, sapa to sing ameh nulung Nabi Nuh? Minallahi in tarattuhum, dari azab Allah. Ketika in tarattuhum, ketika aku mengusir mereka. Jadi nek ana wong muslim, wong sing duwe iman diusir, kuwi kita akan mendapatkan adab. Ana wong ahli ibadah kok disia-sia, ahli wong sing ndek iman ning Gusti Allah kok diusir teko negarane, kok diusir teko tempat tinggale. Itu nanti akan diadab. Mbok kuwi adabe ning donya. Adab donya itu berupa bencana. Bisa juga wabah, bisa juga atau hal-hal yang tidak kita sukai. Itu adab di dunia. Adab akhirat itu lebih pedih. Adab yaumin alim, di hari pembalasan nanti itu adabnya sangat pedih. Nek ana wabah corona, kuwi saumpama dadi adab, kuwi dadi penglebur dosa kita. Kafaratul dzunub, sebagai penghapus dosa-dosane awake dhewe. Ya wis sing sabar, ya wis sing nrimo. Apa meneh awake dhewe iso syukur. Itu lep godek kok jarene Mbak Mira. Gitu, lep godek. Wong nek ketemu suatu ujian, gelem sabar kuwi wapi. Gelem wapi meneh itu syukur. Gampangane ngeten. Wong nembe diganjar ra ndek dhuwit, diganjar melarat, gelem sabar, kuwi afdalu minal ghani syakir. Wong sing fakir gelem sabar ning Gusti Allah, gelem sabar dengan kemiskinannya, itu afdalu minal ghani syakir. Itu lebih utama dari orang kaya yang mau bersyukur. Jadi ana wong kere kok gelem sabar ning peparinge Gusti Allah, itu derajatnya lebih mulia dari orang-orang yang kaya yang mau bersyukur. Terus wal faqiru sabiru wal faqiru syakiru afdalu minhuma. Nek ana wong fakir gelem syukur ning Gusti Allah, aneh ora? Tak tanya adik-adik. Ana wong fakir bersyukur aneh ora? Ya, wong ora ndek itu malah alhamdulillah ora ndek. Ana ora seperti itu? Yang biasa terjadi di masyarakat itu kan duit akeh terus maca alhamdulillah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita, ya toh? Yeah. Sekarang ada pertanyaan. Ada orang yang tidak punya duit, gitu kan? Al-faqiru syakiru afdalu minhuma. Minhuma itu rujukannya dari orang kaya yang bersyukur, dari orang fakir yang sabar. Ya toh, orang fakir sabar dan orang kaya yang syukur. Itu kan semuanya baik kan? Lebih baik lagi tingkatannya itu orang fakir yang syukur. Jadi nek ana wong kere terus syukur maca alhamdulillah ya Gusti aku digajar kere ya Gusti. Jadi aku
yo bukan masalah orang itu gila. Jadi gini loh, secara psikologi seperti ini, orang yang kere, orang yang fakir, gelem syukur, otomatis dia akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah Gusti panjenengan Pak kula paringi orang dedek, otomatis dia itu selalu mengingat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, dan hatinya selalu nyambung kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Otomatis seperti itu. Secara psikologis kalau dilihat dari sisi psikologisnya, orang fakir yang bersyukur itu. Jadi makanya orang fakir yang syukur itu derajatnya di atasnya orang fakir sing sabar dan orang yang kaya yang syukur. Dan yang paling tinggi derajatnya itu adalah al-fakirus sabirus syakir, orang fakir yang bersabar atas kefakirannya, dan orang yang fakir yang mau bersyukur terhadap kefakirannya itu derajatnya afdalu minal kul, itu sautama-utamane orang. Oke Mbak Cika, jadi orang fakir sing sabar dan bersyukur itu derajatnya itu di atas segalanya. Maksudnya segalanya itu peringkatnya itu di atas orang yang sabar ketika mendapatkan fakir, ketika diuji dengan kemiskinan, dan orang syukur, orang yang kaya bersyukur itu kan bagus. Lebih bagus lagi orang fakir, orang miskin yang mau bersabar, dan lebih di atasnya lagi orang fakir yang mau, orang miskin yang mau bersyukur. Dan di atasnya lagi itu wis fakir, gelem sabar, gelem syukur ning Gusti Allah, afdhalu minal kul, saapi-apike wong. Ngoten nggih. Jadi angel golek wong sing gelem seperti Pak Fatul wae wedi nek diganjar seperti itu. Tapi saumpama diganjar seperti itu, kita harus bersabar. Fakir, sugih, miskin, kuwi wis peparingi Gusti Allah. Ning Quran pripun kan? Apa namanya? Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Jadi aukamakol. Jadi yang memberikan rezeki, yang menambah rezeki dan mengurangi wayaqdir dan mengurangi rezeki, lebih diganjar fakir. Kuwi kersane Gusti Allah. Jadi ora perlu awake gresang-gresulo. Ora perlu awake dhewe terus cerita merono mrene. Ora perlu. Suatu saat nek jenengan gede-gede harus seperti itu. Nggih, Mbak Cika ya sing sabar dan Sabar. Ini dilanjutkan besok, terus Kita pulang guys. gilirannya Ustadz Abdullah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.